Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1109. Chapter 1109, Kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan tombak dikuasai dengan sangat sempurna. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun tercengang, begitu pula Douluo Cao Dezi yang tidak memiliki hati. Meskipun mereka selalu menaruh harapan pada Tang Wulin menjadi orang yang pada akhirnya bisa mengakhiri ancaman dari Abyssal Plane untuk selamanya, mereka tidak menyangka bahwa dia akan dapat melakukan pengaruh seperti itu di medan perang dengan basis kultivasinya saat ini. Tang Wulin ditangguhkan di udara. Pikirannya dipenuhi dengan sensasi yang dia alami ketika dia menusukkan tombaknya. Tanpa bimbingan dari aura darah Raja Naga Emas dan keterampilan 1000 jari menuduh, itu murni hanya tombak. Rasanya seperti dia benar-benar dikelilingi oleh plane itu, seolah-olah seluruh orangnya telah menjadi bagian darinya, menyatu ke dalam seluruh Abyssal Plane, dan itu sangat mengejutkannya. Ya, inilah jalan yang akan saya ambil. Sepertinya saya telah menemukannya. Tang Wulin melihat ke atas ke langit dan meraung keras saat dia mengangkat tombak naga emas di tangannya sekali lagi. Bahkan pancaran 9 warna yang dipancarkan dari grid arai Dewa Darah di langit bergetar ringan setelah raungannya. Tepat di tengah dahi Tang Wulin, Life Seed bersinar sekali lagi. Energi asal dengan cepat berkumpul di sekitar Tang Wulin dengan liar, seolah-olah telah menemukan sumbernya. Life Seed tidak secara langsung meningkatkan kemampuan Tang Wulin, tetapi mampu memberinya bantuan pada saat yang paling penting. Ini sangat bermanfaat baginya dalam keadaan unik seperti arai besar Dewa Darah karena menghasilkan efek yang tidak dapat terjadi di tempat lain. Baju perang Tang Wulin bersinar terang. Bayangan naga emas yang sangat besar menggantikan bunga merah muda besar yang dihasilkan oleh fragrance damas immortal di belakang punggungnya. Setiap sisik di armornya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya 9 warna di matanya menghilang, digantikan oleh warna keemasan cerah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada saat ini, dia gigih. Seolah-olah dia sudah menjadi penguasa dunia. Tombak naga emas berkilauan dengan kilau berkilau sedemikian rupa sehingga setiap pola emas di permukaan menjadi cerah dan jernih. Tombak itu didorong ke depan dengan sangat lambat, tetapi dalam prosesnya, semua energi di sekitarnya sepertinya berkumpul ke arahnya. Seluruh tubuh Tang Wulin sedikit menggigil, tetapi tatapannya yang teguh dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, inilah jalan yang dia cari. Jalan seorang raja. Langkah ketujuh dari naga emas 9 gerakan. Jalan raja. Ribuan aliran cahaya tampaknya telah terkondensasi sepenuhnya ke satu titik. Tombak naga emas yang menunjuk ke udara membuat seluruh lorong jurang bergetar ketakutan. Wajah dingin es Raja Hitam mengalami perubahan ekspresi untuk pertama kalinya. Dia hanya bisa mengingat satu kali dia menghadapi aura seperti itu sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Seorang manusia dengan kekuatan asal yang lemah mampu memicu serangan sebesar itu. Aura itu, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu mirip dengan Sage King? Perbedaan antara budidaya dan Sage King tak terduga. Namun demikian, pada saat inilah Raja Hitam akhirnya dan benar-benar memahami mengapa Raja Sage sangat takut pada manusia kecil ini sehingga dia ingin menghancurkannya dengan segala cara. Potensi manusia ini benar-benar terlalu menakutkan. Di masa depan, jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, Abyssal Plane tidak akan pernah mungkin menyerang dunia manusia dan bahkan mungkin berakhir dengan serangan balik oleh manusia. The Black Monarch menatap dalam-dalam. Rambut panjangnya yang diikat di belakang kepalanya tergerai tanpa suara. Tangannya menyapu melewati sisi tubuhnya dengan cekatan dan meninggalkan serangkaian bayangan sisa di udara. Bayangan ini tumpang tindih dalam beberapa lapisan sebelum tangannya menutup dan akhirnya berkumpul di depan tubuhnya. Setitik cahaya hitam ungu murni beriak keluar dari dadanya. Saat bintik cahaya ini muncul, seluruh tubuh Raja Hitam terasa lebih ringan. Tampak jelas bahwa tekanan planar yang diberikan pada dirinya sendiri telah berkurang sedikit. Sementara itu, Life Seed di lengan Tang Wulin tiba-tiba berdenyut dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu seperti menjadi liar. Raja Hitam menunjukkan dengan jari seperti sebelumnya, tapi kali ini, ujung jarinya telah berubah menjadi hitam ungu. Dengung merdu dan renyah bergema dengan riak yang tak terhitung jumlahnya di udara. Bahkan 6 Raja Jurang tidak bisa membantu menutupi telinga mereka saat tubuh mereka jatuh dengan kecepatan penuh.
Raja Hitam tetap tidak terbendung di langit, tetapi tubuhnya sudah ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan yang berasal dari tombak naga emas. Di saat berikutnya, getaran membuatnya tersandung ke samping dan dia dengan keras menghantam dinding lorong. Kekuatan jalan raja yang dilepaskan tak tertahankan. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat langsung ke jurang maut dan menyusul salah satu raja jurang yang mundur. Itu menembus dadanya dalam sekejap mata. Cahaya keemasan menghilang, dan raja jurang yang tertusuk itu segera ditarik kembali ke Tanggulin. Life Seed muncul secara tak terduga dan melepaskan tanaman merambat hijau yang tiba-tiba mencapai tubuh Raja Abyssal dan meraih Plane Seed-nya. Situasinya sangat berbeda dari apa yang terjadi di Bright Mirror Domain sebelumnya. Life Seed meledak dengan aura yang secara eksponensial lebih kuat. Hanya butuh beberapa saat untuk mengendalikan raja yang terluka parah itu. Aura jurang raja menghilang dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, sementara benih Plane bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menyaksikan pemandangan itu, Blood One tiba-tiba mengerti dan bibirnya akhirnya tersenyum. Bahkan Blood Nine, yang nyala api kehidupannya hampir padam sementara seluruh tubuhnya mulai memudar, juga memiliki senyuman di wajahnya. Blood One menyadari bahwa keputusannya untuk memindahkan Tanggulin, pada awalnya, salah. Tanggulin dan kekuatan hidup ajaib di tubuhnya ini dimaksudkan untuk diluncurkan dalam arai besar Dewa Darah sejak awal. Efek amplifikasi masif yang tak terduga yang dihasilkan dari kekuatan planar dan roh surga dan bumi yang dibawa melalui arai besar Dewa Darah memungkinkan mereka menjadi inti sejati untuk menekan bidang jurang. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 6.000 tahun. Sementara itu, Raja Hitam sepertinya tidak berhasil mengelak di saat-saat terakhir. Dia dalam bahaya dihancurkan saat ini. Ini adalah kesempurnaan mutlak manusia dan tombak. Tentu saja, ini tidak berasal dari kemampuan Tanggulin, tetapi lebih seperti kekuatan planar yang melampiaskan amukan Plane benua Doulo melalui tubuh Tanggulin dan tombak naga emas. Meskipun bidang benua Doulo belum tentu lebih kuat dari jurang, orang tidak boleh lupa bahwa dewa sejati telah lahir di bidang benua Doulo sebelumnya. Apalagi ada lebih dari satu. Di sisi lain, tidak ada dewa yang pernah ada di alam jurang sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, ini adalah situasi yang sama sekali berbeda. Ekspresi Black Monarch telah berubah secara drastis. Dia buru-buru terbang menuju kedalaman lorong jurang. Semakin dekat makhluk Abyssal ke pintu keluar, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan dari Plane. Di sisi lain, semakin jauh mereka dari pintu keluar, semakin mereka bisa mengandalkan kekuatan Abyssal. Kesempatan yang mereka lihat sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Mata emas Tanggulin berbinar. Dia mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dengan lembut dan terbang keluar dari grid arai Dewa Darah dalam sekejap. Dia mengarahkan tangan kirinya ke Blood Nine, yang tubuhnya hampir hancur total. Segera, aliran cahaya hijau keluar dari dahinya dan mendarat di Blood Nine. Yang mengejutkan semua orang, nyala api kehidupan di tubuh Blood Nine padam dalam sekejap. Saat mereka semua berteriak dengan waspada, tubuh Blood Nine, yang akan hancur dan menghilang, berubah menjadi hijau. Dia tinggal di sana dengan cara yang stabil saat sumber kehidupan yang sangat tebal dimasukkan ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk terbentuk kembali dan mencegahnya dari kerusakan. Wajah Blood Nine dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena dia awalnya berpikir bahwa dia tidak dapat merasakan keberadaannya lagi. Namun, dia heran menemukan bahwa dia tidak hanya masih hidup, tetapi sumber kehidupannya bahkan mendekati ketinggian. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Bagaimana ini mungkin? Mata Blood Two yang sudah berubah mematikan sejak sebelumnya mulai berkilauan seolah-olah dinyalakan dengan nyala api. Dia melihat ke arah Tanggulin di udara dengan tatapan membara yang dipenuhi rasa tidak percaya dan terima kasih. Tentu saja, Tanggulin bisa merasakan semua yang terjadi di luar arai besar Dewa Darah. Jadi ketika Blood Nine mengorbankan dirinya untuk melindungi arai dengan segala cara, dia sangat tersentuh. Soul Land 3 Chapter 1110. Chapter 1110, Raja Petapa Abyssal. Pada saat itu, Tanggulin tiba-tiba merasa dia sama sekali bukan apa-apa dibandingkan dengan para veteran dari batalion Dewa Darah ini. Sebelumnya, dia merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia mengambil alih posisi Blood Nine. Namun kemegahannya telah benar-benar lenyap sekarang. Sebagai gantinya, ada rasa hormat yang sulit dijelaskan. Tanggulin dapat segera merasakan perubahan dalam tubuhnya setelah meninggalkan arai besar Dewa Darah. Auranya melemah dengan cepat saat dia meluncur turun beberapa peringkat dalam hitungan detik. Tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan planar tanpa bimbingan dari grid arai Dewa Darah.
Tidak lama setelah tentara-tentara Dewa Darah berteriak ketakutan, teriakan mereka berubah menjadi sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya, meledak seperti ledakan minyak. Blood9 masih hidup, pahlawan di hati kita belum mati. Orang yang tergantung di udara adalah pahlawan yang lebih hebat lagi yang menyelamatkan seluruh pasukan. Pada titik ini, perawakan Tang Wulin di mata mereka tidak tersentuh. Statusnya bahkan melebihi komandan resimen dan Dewa Darah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi saksi saat Tang Wulin mengalahkan Raja Jurang hanya dengan satu serangan dari tombaknya. Abyssal Plane bergetar hebat saat level lain hancur. Plane mulai rusak ketika penguasa plane itu lenyap. Raja Hitam menyaksikan tanpa daya ketika Tang Wulin memisahkan dirinya dari arai besar Dewa Darah tetapi dia tidak berani keluar lagi. Dia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian seperti yang baru saja dia rasakan. Dia sangat sadar bahwa lawan telah meminjam kekuatan dari seluruh plane, masih tidak ada yang bisa dia lakukan selama susunan yang bagus itu ada. Dia bahkan lebih takut bahwa Tang Wulin melakukan ini dengan sengaja untuk menggodanya agar keluar. Dia tidak merasa yakin bahwa dia bisa menahan serangan yang mirip dengan apa yang baru saja dia luncurkan. Dibunuh oleh lawan ini berarti musnahnya tubuh dan roh, jadi dia tidak berani mengambil resiko. Pada saat ini, dia bahkan mulai menarik diri dan meragukan apakah itu pilihan yang tepat untuk menyerang dunia manusia. Sementara itu celah jurang di belakang punggungnya tiba-tiba bergetar hebat. Ekspresi Blood9 berubah saat dia buru-buru menggunakan kekuatan penuh dari Grid Arai Dewa Darah untuk menekannya. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa segel di lorong jurang tampaknya kehilangan pengaruhnya. Semacam tekanan bocor keluar dari celah sedikit demi sedikit dan mencapai bagian itu dengan liar. Aura energi samar beriak menjauh dari tubuh Raja Hitam dan 5 Raja Jurang lainnya karena pengaruh aura ini yang mengakibatkan lonjakan kekuatan mereka. Seolah-olah kekuatan planar dari arai besar Dewa Darah tidak mampu mempengaruhi mereka. Bagus untuk yang tak berguna. Suara yang dalam menggema di seluruh lorong jurang. Segera setelah itu, bagian dalam lorong itu tiba-tiba diterangi oleh warna pucat dunia lain. Seolah-olah arai besar Dewa Darah telah membeku. Blood9 tidak bisa menggunakan kekuatan arai untuk terus menstabilkan segel. Bagaimana ini mungkin? Energi macam apa itu? Sebagai pemimpin dari batalion Dewa Darah, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan adalah master armor pertempuran 4 kata. Dia sampai pada kesimpulan bahwa dia telah berkultivasi ke peringkat tertinggi di bawah ketuhanan setelah memeriksa hati nuraninya. Namun pada saat ini, dia sangat sadar bahwa ada lebih dari setengah langkah antara peringkat limit Douluo dan ketuhanan. Aura tak terduga bahkan berhasil memengaruhi pikiran dan suasana hatinya. Mungkinkah makhluk menakutkan seperti itu ada di Abyssal Plane? 6.000 tahun yang lalu, jika nenek moyang kita bertemu dengan makhluk yang sangat kuat, bagaimana mereka bisa bertahan melawan bidang jurang? Segel bagian itu mulai pecah saat retakan dengan cepat menyebar di atasnya. Putih pucat yang mengerikan mencemari setiap detail menit di seluruh bagian. Sorakan dari tentara Blood God Army berhenti saat semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan ketakutan. Energi yang terpancar dari lorong jurang jelas melebihi pemahaman mereka. Di kedalaman bagian itu, aura menakutkan telah jauh melampaui perangkat jiwa manapun. Bahkan amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12 tidak memiliki fluktuasi energi mendekati ini. Gunung-gunung mulai bergetar setelah segelnya dibuka. Setiap orang merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Rasanya seperti gunung-gunung akan hancur berkeping-keping dan benar-benar hancur saat energi meledak. Selamat datang Sage King kami yang terhormat. Raja Hitam dan 5 Raja Jurang lainnya mundur ke samping dengan penghormatan mutlak di wajah mereka. Bahkan raja-raja yang sudah memiliki peringkat monark tidak terkecuali. Sage King, masih ada orang seperti itu di Abyssal Plane. Blood9 merasakan kepahitan memenuhi mulutnya karena ini sepertinya sudah melebihi apa yang bisa mereka tahan. Saat itu, bayangan emas terbang lewat. Dalam sekejap, Tang Wulin telah kembali ke dalam arai besar Dewa Darah sekali lagi. Matanya masih berwarna keemasan sementara semburan emas samar muncul dari tubuhnya. Kedengarannya aneh tetapi begitu dia kembali ke bagian dalam arai besar Dewa Darah, lariknya dari hampir membeku sepertinya menjadi hidup. 9 jenis roh langit dan bumi berkumpul bersama sekali lagi dan dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin. Kekuatan planar dipicu saat fluktuasi aura life seed di dahi Tang Wulin semakin kuat. Pantas, ini adalah life seed dari plane ini yang menyebabkan masalah, Suara yang tegas namun dalam sepertinya terdengar sedikit gembira. Sangat baik, aku akan berbicara dengan kata-kata manusianya.
Ini dikenal sebagai memukul jackpot karena ini menyelamatkan saya dari membuang-buang energi mencari Anda. Setelah menangkap Life Seed, aku akan dapat mengangkut semua kehidupan di dunia ini sesuka hati. Ribuan tahun yang saya habiskan untuk mencoba membuka segel tidak akan sia-sia. Benih kehidupan bergetar sedikit di dahi Tanggulin, tetapi di saat berikutnya, Tanggulin merasakan cincin jiwa hijau emas kelima di tubuhnya bergetar dengan cara yang tidak mencolok. 6 rumput abadi yang mengelilingi tubuhnya sebelumnya terbang keluar dari arai besar Dewa Darah secara bersamaan. Mereka mendarat di dasar jalan keluar jurang sebelum berakar di sana. Apa itu tadi? Apakah itu dipicu oleh skill jiwa Nature Child? Tidak, itu dipicu oleh stimulasi Life Seed. Tanggulin dapat dengan jelas mengatakan bahwa benih kehidupan dipenuhi dengan ketakutan akan kehadiran suara yang tak terduga. Kalau tidak, itu tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu. Makhluk macam apa itu? Apakah itu makhluk paling kuat di Abyssal Plane? Pada saat ini, Tanggulin tidak merasakan kesedihan atau kegembiraan di dalam hatinya karena dia tidak punya waktu untuk merenungkan dan mempertimbangkan. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke jarak di bawah. Di sisi lain, hanya ada ironi dalam ekspresi Black Monarch dan 6 Raja Jurang. Ya, memang benar Abyssal Plane itu dikalahkan oleh umat manusia 6.000 tahun yang lalu. Meski begitu, manusia konyol tidak menyadari bahwa Raja Sage sedang tertidur lelap pada saat itu bersama dengan beberapa raja peringkat tinggi lainnya. Kali ini, Raja Sage menginginkan pemusnahan total umat manusia dengan segala cara, jadi bagaimana kalian semua bisa menghentikannya? Arai yang hebat sangat mampu menggunakan kekuatan planar, tapi kalian semua akan menghadapi penguasa Abyssal Plane kita. Kekuatan planar dunia manusia diatur secara longgar, tetapi sangat berbeda di jurang. Raja Petapa adalah penguasa di plane yang lahir setelah ribuan tahun tumpang tindih, menyempitkan dan menggabungkan energi paling murni di 108 lapisan bidang jurang. Dari saat kesadarannya terbangun, seluruh bidang jurang pasti akan bangkit kembali. Raja Sage bahkan tidak berkenan untuk naik ke wilayah mereka yang dikenal sebagai alam ilahi karena dia ingin menciptakan alam ilahi sendiri. Jika tidak, Raja Sage sudah bisa menjadi dewa dengan basis kultivasinya, dan dia pasti akan menjadi raja para dewa. Bagaimana mungkin manusia kecil mungil ini membayangkan hal itu? Kali ini, Raja Sage tidak akan menyisihkan upaya dalam serangan ini untuk menjatuhkan dunia manusia, sehingga dia dapat memusnahkan setiap harapan yang mungkin dimiliki umat manusia. Rona hijau muncul. Hampir seketika, warna itu, penuh dengan vitalitas, muncul di setiap petak tanah di luar seluruh lorong jurang. Dari 6 rumput abadi 100.000 tahun, rona hijau menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, tanaman yang tak terhitung jumlahnya keluar dari salju putih bersih dan menutupi seluruh pegunungan hijau. Sumber kehidupan yang tebal melonjak seperti segerombolan lebah menuju arai besar Dewa Darah. Pada saat yang sama, cabang-cabang mencapai tangan setiap prajurit tentara Dewa Darah tanpa suara satu demi satu. Dalam pikiran mereka, kemampuan bawah sadar mereka untuk menanamkan kekuatan jiwa mereka ke cabang-cabang telah terbangun. Cabang-cabangnya menyala karena diresapi dengan kekuatan jiwa. Arai besar Dewa Darah telah berubah redup sebelumnya, tetapi menjadi cerah dalam sepersekian detik. Tidak diragukan lagi bahwa Life Seed merasakan adanya bahaya sehingga dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Menjadi anak alam, Tanggulin bertindak sebagai konduktor saat dia melepaskan kekuatan hidupnya tanpa ragu untuk membimbing semua sumber kehidupan di sekitarnya kepadanya. Dia bahkan tidak keberatan mengorbankan kekuatan hidupnya untuk menghasilkan lebih banyak kehidupan sehingga dia dapat menyerap energi asal dengan lebih baik. Ribuan tentara-tentara Dewa Darah terhubung bersama untuk membantu mereka memasukkan kekuatan jiwa mereka ke dalam arai besar Dewa Darah sehingga susunan itu bisa mendapatkan kembali kemuliaan sebelumnya. Sementara itu, semua energi yang dipinjam dipandu ke Tanggulin. Tanggulin tidak akan mampu menahan energi sebesar itu, tetapi itu masih bisa dilakukan melalui tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 1111. Chapter 1111 terlalu percaya diri. Perasaan menjadi penguasa langit dan bumi kembali muncul. Tanggulin merasakannya lebih jelas dibandingkan dengan kejadian sebelumnya. Dia bahkan merasakan dua siluet yang agak akrab mendaki dengan cepat di atas pegunungan ke arah tentara Dewa Darah. Apakah itu mereka? Bukankah dia Gale Saber Dimensi Majinci yang mengakui kekalahannya sendiri? Orang yang mencapai penguasaan dalam Dragon Slaying Sabre. Dan orang lain, bukankah dia murid kakak laki-lakiku, Ahruhen yang berhasil mengembangkan teknik rahasia sekte tubuh? Kenapa mereka di sini? Memang, itu mereka.
Ahruhen dan Sima Jinci memang ada di sini. Mereka mencari Tang Wulin. Mereka mendaki gunung dari berbagai arah. Selama proses pendakian, mereka bisa merasakan fluktuasi energi intens yang memancar dari tentara Dewa Darah di kejauhan. Guru dan senior mereka pernah memberitahu mereka bahwa mereka harus mendaki gunung sendiri pada perjalanan pertama mereka ke tentara Dewa Darah dan tidak terbang ke sana sebagai tanda penghormatan kepada tentara Dewa Darah. Jadi, mereka mendaki dengan susah payah dengan kemajuan yang lambat. Ketika, akhirnya, mereka merasakan seluruh pegunungan berguncang, mereka tidak berusaha untuk memanjatnya. Ahruhen bahkan mengalami longsoran salju. Pada saat ini, mereka kaget sekaligus kagum saat melihat tumbuhan hijau dan anakan pohon yang berhasil menembus salju tebal di sekitarnya. Energi macam apa ini? Bagaimana pegunungan yang awalnya tertutup salju putih berubah menjadi hijau saat ini? Mereka mencurahkan semua upaya mereka saat mereka terus mendaki menuju puncak gunung. Mereka tidak lagi peduli dengan aturan terlarang saat mereka melepaskan armor perang mereka untuk terbang. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak gunung, mereka bisa melihat pancaran 9 warna berkumpul menuju satu arah di kejauhan. Di saat yang sama, bentangan besar sinar hijau datang bersama menuju tempat itu dari seluruh pegunungan. Mereka mengepakkan sayap dengan kekuatan penuh saat terbang menuju tempat kejadian. Di kejauhan, mereka sudah bisa melihat pria gigih yang digantung di perisai cahaya 9 warna dengan kepala di awan dan kakinya menyentuh tanah. Ahruhen melihat tubuh besar Tang Wulin yang membengkak, sementara Sima Jinci sedang menatap dengan tatapan membara pada tombak naga emas yang digenggam erat di tangan kanan Tang Wulin. Mereka bisa dengan jelas melihat Tang Wulin mengangkat lengan kanannya perlahan-lahan sementara seluruh tubuhnya seperti busur yang ditarik. Dia mengarahkan tombak naga emasnya secara akurat ke kedalaman jurang. Di saat berikutnya, keduanya mendarat di tanah hampir bersamaan. Rasanya seperti tekanan menakutkan yang melanda seluruh kubah surga. Apakah langit sudah runtuh? Sima Jinci dikenal karena kekerasannya dan Ahruhen karena kesombongannya. Saat ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa fluktuasi energi yang terasa dapat menyebabkan runtuhnya langit dan bumi sebenarnya berasal dari seseorang. Orang itu tidak lain adalah dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Itu benar-benar terasa seperti itu berasal dari ketuhanan. Mereka tidak dapat percaya bahwa situasi di depan mereka adalah nyata. Apa yang akan terungkap selanjutnya tidak terbayangkan. Seekor binatang buas di teluk akan melakukan pertarungan putus asa. Kamu terlalu percaya diri. Bahkan arai besar Dewa Darah tidak berhasil melindungi suara dalam yang bergema melalui seluruh pegunungan langsung ke Fire Basin. Mereka menyaksikan dengan ketakutan saat langit melengkung. Tampaknya langit akan runtuh. Kemudian, semuanya membeku. Setiap awan hancur secara diam-diam pada saat ini untuk mengungkapkan langit biru yang cerah tapi sedikit melengkung. Mereka hampir kehabisan napas. Sepertinya hanya butuh sepersekian detik sebelum mereka hancur dan benar-benar diusir dari dunia ini. Bentangan besar tanaman hijau di sekitarnya dihancurkan sebelum diubah menjadi pancaran hijau yang berkumpul ke arah tertentu. Ketakutan. Ketakutan adalah apa yang dirasakan Tang Wulin yang memancar dari Life Seed. Ketakutan terasa seperti ketika benih plain itu bertemu dengan benih kehidupan. The Life Seed takut disakiti oleh makhluk tak dikenal itu. Apa sebenarnya itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, rasa takut sama sekali tidak muncul di hatinya. Jalan raja yang dia pahami sebelumnya bertahan di lubuk hatinya sementara inti naga dan inti jiwa berdenyut dengan keras. Jika ini akhir dari diriku hari ini, aku pasti akan menggunakan percikan api hidupku untuk menyalakan suar paling sempurna di saat-saat terakhir ini. Boom, api keemasan yang menyala tiba-tiba muncul dari lingkungan Tang Wulin. Dia sama sekali tidak memiliki reservasi saat dia menghadapi lawan yang bahkan ditakuti oleh Life Seed. Dia menyalakan api kehidupannya. Ketika dia menyaksikan Blood9 menyalakan api kehidupannya untuk melindungi arai besar Dewa Darah, itu membuat darahnya mendidih. Blood9 rela mengorbankan dirinya untuk perlindungan umat manusia, untuk orang yang dia cintai. Demikian pula, untuk nyawa jutaan orang, apalagi yang bisa dia lakukan selain mengorbankan hidupnya. Tombak naga emas sepertinya merasakan Tang Wulin menyalakan api kehidupannya. Aura garis keturunan Raja Naga Emas tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Dia menarik napas dalam-dalam dan memindahkan energi intens di dalam tubuhnya untuk mendorong lapisan ke-11 segel Raja Naga Emas tanpa ragu-ragu. Waktu sangat penting sekarang.
Life Seed tidak melakukan upaya apapun dalam menggerakkan semua energi. Bagaimana dia bisa berhati-hati? Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di dalam tubuhnya. Di luar ekspektasi Tang Wulin, energi esensi darah yang sangat besar tidak pecah seperti gelombang menggelora seperti di masa lalu ketika dia memecahkan segel lapisan ke-11 Raja Naga Emas. Kali ini, fluktuasi esensi darah lebih seperti sungai yang membasahi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Timbangan muncul di wajah Tang Wulin untuk pertama kalinya. Muridnya berubah menjadi celah sempit saat dia tiba-tiba mengeluarkan raungan naga gagah berani yang belum pernah terdengar sebelumnya. Segera setelah raungan naga itu, langit yang melengkung kembali normal. Semua energi yang dipindahkan Tang Wulin untuk sementara waktu menangkal aura Raja Petapa Jurang pada saat ini. Hah, Raja Sage mendesah pelan. Tepat pada saat itulah tanah tertutup di kedalaman jurang meledak dengan ledakan keras. Makhluk seperti tangan bosan. Itu adalah tangan besar seputih giok yang dipoles. Ada 7 jari di tangan tetapi pembuluh darah tidak ada di lengan. Tidak ada timbangan juga. Permukaannya putih bersih seperti giok. Saat itu muncul, pola di sekitar segel hancur inci demi inci. Itu membuat seluruh arai besar Dewa Darah bergoyang dengan keras. Tang Wulin berteriak keras. Selanjutnya, dia memasukkan setiap ons energi ke dalam tubuhnya tanpa ragu sedikit pun. Energi yang berasal dari Plain Douluo, benih kehidupan, aura garis keturunannya sendiri, kekuatan jiwanya, dan setiap energi lain yang dipinjam dimasukkan bersama ke dalam tombak naga emasnya tanpa reservasi. Tombak naga emas sepertinya menjadi hidup. Itu berubah menjadi naga emas dengan panjang 100 meter tiba-tiba dan turun dengan berani untuk meledakkan tangan putih besar itu. Di mana tombak naga lewat, lurik cahaya yang dibentuk oleh Grid Arai Dewa Darah mendapatkan kembali kemegahan sebelumnya dan dinyalakan dengan kecemerlangan paling terang. Pada saat yang tepat ini, tentara-tentara Dewa Darah dan 9 Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah semuanya melepaskan energi mereka. Mereka semua sadar bahwa jika serangan mereka ini gagal melawan jurang, maka itu akan menjadi momen malapetaka bagi seluruh tentara Dewa Darah. Mereka hampir tidak ragu-ragu karena mereka mengerti bahwa mereka mungkin berdiri melawan teror dengan melepaskan energi mereka ke isi hati mereka. Dia meluncurkan gerakan ke-8 dari 9 gerakan naga emas, taruhan terakhir. Tang Wulin akhirnya memahami langkah besar lain yang benar-benar miliknya selama masa kritis ini. Dia telah mewarisi kemampuan Tang Tua dalam 1000 jari menuduh, tetapi jalan raja dan taruhan terakhir benar-benar miliknya. Soul Land 3 Chapter 1112. Chapter 1112, Kedatangan Naga Perak. Bagi Tang Wulin, 1000 jari yang menuduh serupa dengan ramuan yang ditambahkan untuk meningkatkan kemanjuran obat. Di sisi lain, jalan raja dan taruhan terakhir adalah ciptaannya sendiri dari melakukan studi menyeluruh tentang gaya bertarungnya yang gigih. Itu jalannya. Dia akhirnya menemukan jalannya. Namun, dia dihadapkan oleh dominator seluruh plane pada saat ini. Tidak ada dentuman keras. Itu adalah momen kebenaran antara naga emas, yang memiliki aura agung yang menyimpan harapan dan harapan semua orang dan ketakutan Life Seed dan tangan besar berjari 7. Semua orang tercengang. Mereka menyaksikan tangan berjari 7 itu meraih tombak naga emas dalam waktu yang dibutuhkan untuk membalikkan telapak tangannya. Tangan itu memainkan tombak seolah-olah sedang memegang ular kecil. Seolah-olah kekuatan di dalam tombak naga emas langsung disegel oleh tangan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin tombak itu bisa melepaskan energinya. Tatapan semua orang terpaku. Mereka diliputi oleh rasa putus asa. Kamu harus mati. Suara sedingin es itu melemparkan lapisan es di atas lingkungan putih pucat yang mengerikan. Tombak naga emas ditarik dengan kecepatan kilat dan segera dikembalikan ke Tang Wulin. Jika bukan karena membunuhnya, mengapa Raja Sage membayar harga tinggi untuk muncul dalam tubuh aslinya sebagai penguasa Abyssal Plane? Mengapa ada kebutuhan untuk bersusah payah yang mengakibatkan kerusakan besar pada energi asal Abyssal Plane? Sebagai target Abyssal Sage King, persepsi indera Tang Wulin menjadi akut. Dia merasakan ruang di sekitarnya runtuh. Kekuatan planar yang melindunginya pada awalnya tampaknya telah sepenuhnya dikeluarkan meninggalkannya dalam isolasi total. Hanya benih kehidupan yang tersisa untuk melepaskan sumber kehidupannya dengan marah dalam upaya untuk melindunginya. Namun, sekarang semuanya tampak sia-sia. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi musuh seluruh dunia. Segala sesuatu dari atas langit dan di bawah tanah menekannya. Semuanya datang dengan sangat cepat, namun persepsinya lambat. Seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lamban. Kekuatan macam apa ini?
Tang Wulin belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, bahkan ketika dia menghadapi badai penghancuran peringkat God Killer yang dilepaskan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 20. Seluruh ruang di sekitarnya runtuh tetapi Raja Sage tampaknya menahan sesuatu juga. Tangan 7 jarinya yang besar telah berubah menjadi 9 warna. Sebagai penguasa bidang abaisal, tubuh aslinya secara alami perlu menahan perlawanan gila dari seluruh plane. Namun, Raja Sage masih datang tanpa ragu-ragu. Tujuan satu-satunya adalah membunuh Tang Wulin, pria yang benar-benar bisa mengancam keberadaan abaisal plane di masa depan. Rencana Raja Sage adalah melakukan apapun. Ketika dia merasakan life seed di dalam tubuh Tang Wulin, dia menjadi lebih bersemangat. Jika dia bisa menjarah life seed yang dimiliki oleh bidang benua Douluo, maka akan lebih mudah baginya untuk melahap seluruh benua Douluo di masa depan. Life seed adalah inti dari keberadaan sebuah plane. Tombak naga emas ada di hadapannya, tetapi Tang Wulin tidak berdaya. Dia tidak takut, meskipun sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sebuah desahan samar muncul di lorong jurang secara tak terduga. Desahan itu terdengar cukup lembut. Meskipun demikian, semua orang mendengarnya dengan jelas termasuk Abaisal Sage King, Tang Wulin, Zhang Huanyun, dan juga Dewa Darah yang tersisa yang terlibat dalam arai. Desahan mengisi ruang, yang hampir membeku, dengan vitalitas sekali lagi. Sebuah tangan berkulit putih muncul di depan Tang Wulin untuk dengan lembut meraih tombak naga emas, yang berada di dekatnya seolah-olah itu adalah mainan. Sama seperti tangan itu meraih tombak naga, lapisan sisik halus dengan tepi melingkar menutupi tombak. Setelah jeda sesaat, tombak naga emas bersinar terang dengan pancaran keemasan seolah-olah telah berjuang bebas dari belenggu dan jatuh ke tangan yang halus. Berani-beraninya kamu menantang plane Douluo. Suara dingin tapi agak menyenangkan bergema di lorong jurang. Ada orang lain yang berdiri di samping Tang Wulin. Dia dibalut baju besi pertempuran emas putih yang ditutupi dengan sisik melingkar. Sepasang sayap naga raksasa terbentang di belakang punggungnya yang melengkapi armor perang Dragon Moon milik Tang Wulin. Salah satu tangannya memegang Tang Wulin sementara yang lain meraih tombak naga emas. Sementara itu, seluruh arai besar Dewa Darah mengalami transformasi yang bisa menurunkan langit dan bumi saat dia muncul. Cahaya 9 warna yang beredar sebelumnya tiba-tiba meluas lebih dari 10 kali lipat sebelum berubah menjadi sinar raksasa dari pilar cahaya 9 warna yang melonjak ke langit. Pilar cahaya menjulang tegak hingga setidaknya 10.000 meter ke langit. Cahaya tak terhitung dari semua warna melonjak dari dekat dan jauh. 9 Dewa Darah merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Mereka menemukan dengan heran bahwa arai besar Dewa Darah telah melepaskan diri dari kendali mereka. Pada saat yang sama, aura arai besar meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Kamu siapa? Itu tidak mungkin. Tidak ada dominator yang mengontrol plane ini. Lalu siapa kamu? Suara Raja Sage sangat dalam dan geram, tapi juga tidak percaya. Anda tidak tahu karena pengetahuan Anda yang terbatas dan informasi yang sedikit. Hanya karena Anda tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Itu adalah suara wanita yang tidak terdengar ceria sama sekali. Nyatanya, itu melankolis. Pada saat berikutnya, pancaran 9 warna turun dari langit dan menyelimuti tubuhnya serta Tang Wulin. Kedua tubuh menyatu dengan sempurna dan disaksikan oleh semua orang yang hadir. Tubuh mereka mengembang di mana semua kekuatan planar menjadi bagian dari tubuh mereka. Bahkan tombak naga emas digulung dengan naga perak sebelum dengan cepat berubah menjadi 9 warna dengan aura bergelombang. Tombak naga 9 warna meletus dengan sikap sombong yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh bagian jurang tercemar dengan 9 warna sementara garis-garis arai yang hancur sebelumnya muncul sekali lagi. Apakah jurang kecil itu memperlihatkan kemegahannya juga? Suara wanita sedingin es terdengar sekali lagi. Saat ini, dia telah berubah menjadi Dewi Perang 9 warna yang muncul di udara sementara baju zirahnya melebihi jangkauan normal baju besi pertempuran. Bayangan naga raksasa 9 warna raksasa tergantung di belakang punggungnya. Orang-orang di tempat kejadian tampaknya ingin menyembah naga raksasa 9 warna seolah-olah itu adalah pusat dunia. Sinar 9 warna itu berkilauan. Di saat berikutnya, siluet Dewi Perang telah tiba di depan tangan besar berwarna 7 itu. Tombak itu menembus dengan kecepatan kilat. Begitu dia menusuk tombak ke depan, pita cahaya 9 warna itu langsung muncul dari sekitarnya dan menyatu menjadi tombak. Pola yang luar biasa dan rumit muncul di bawah kakinya. Lorong jurang bergetar hebat sementara langit sepenuhnya berubah menjadi 9 warna saat ini. Setiap jenis elemen meledak dalam kegembiraan.
Seolah-olah energi asal di seluruh benua Douluo berkumpul di tempat ini. Suara menusuk dan mendesis terdengar. Suara ledakan getaran yang berbeda dan dalam bergema di lorong. Tangan raksasa berjari 7 mundur dari getaran sementara tombak naga 9 warna menusuk ke depan berulang kali. Setiap dorongan menusuk ke tangan dan menodainya dengan pancaran 9 warna sedemikian rupa sehingga itu menarik dengan mantap. Siapa yang mengira akan terjadi pemandangan sedramatis itu? Siapa wanita dalam baju besi pertempuran perak? Dari mana asalnya? Mengapa armor tempurnya terasa seperti armor pertempuran 3 kata, namun mampu berkembang dengan kecemerlangan di arai agung Dewa Darah?